Anemia is a common condition that often can be overlooked. That means she didn't have enough red blood cells. The most common cause of anemia is a low blood iron level. Arif Sanjaya, remaja berusia 13 tahun asal Kabupaten Pesisir Barat, saat ini hanya bisa terbaring lemah. Dari jumlah tersebut, 27% diantaranya tercatat mengalami anemia, serta 17% kekurangan energi kronis atau KEK. Pencegahan anemia bagi para remaja putri menjadi salah satu prioritas karena masuk dalam kelompok rentan. Disebut rentan terkena anemia karena remaja putri mengalami haid. Asupan makanan kurang cukup memenuhi kebutuhan zat besi juga bisa berpotensi mengakibatkan anemia. Halo warga kampus, saya Rani dari Tim Penyuluhan Kesehatan. Beberapa minggu terakhir, kami mencatat meningkatnya kasus anemia berat pada mahasiswa. Seringkali karena pola makan yang buruk dan juga jadwal kuliah yang padat. Ada kasus yang datang dengan kondisi pasien yang kritis namun menolak tindakan medis karena alasan pribadi tertentu. Sebagai tenaga kesehatan, kami menghormati hak pasien, namun penting bagi semua mahasiswa untuk memahami risiko dari setiap keputusan. Kami menampilkan simulasi kasus berikut untuk edukasi, semoga bisa dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Kasus ini terjadi pada seorang mahasiswi bernama Maya, berusia 22 tahun yang akhir-akhir ini mengalami kelelahan berat, pusing, dan sesak saat naik tangga kampus. Setelah diperiksa di klinik dan dilakukan tes darah, hemoglobinnya didapati sangat rendah, hanya 5,2 gram per desiliter. Dokter menduga Maya mengalami anemia defisiensi besi berat yang telah lama tidak terdeteksi. Dalam kondisi seperti ini, transfusi darah merupakan pilihan paling cepat dan efektif untuk menstabilkan pasien dan mencegah komplikasi seperti gagal jantung atau kolaps. Namun, Maya menolak melakukan transfusi karena alasan keyakinan pribadi. Selamat sore Maya. Iya. Selamat sore. Perkenalkan saya Nurse Hana. Saya apoteker Zulfa. Jadi hasil lab kamu itu sudah keluar. Hemoglobin kamu cuma 5,2 gram per desiliter. Itu anemia defisiensi besi berat. Aku udah ngerasa pusing banget dari kemarin, tapi aku nggak nyangka bakal separah ini. Kamu tadi hampir pingsan di tangga kampus, Maya. Itu tandanya tubuh kamu udah nggak sanggup lagi untuk ngangkut oksigen. Dalam situasi kayak gini, standar medisnya adalah transfusi darah. A blood transfusion is a common procedure which involves taking blood from one person, the donor, and giving it to a person who requires more blood. You'll be asked to state your full name and date of birth. People usually choose to bring a book, laptop computer or tablet, music, or other distractions to fill the time during the procedure. Aku tuh nggak bisa nerima transfusi. Keyakinan aku tuh udah melarang. Tolong dimengerti. Kita mengerti, Maya, keputusan kamu itu termasuk hak otonom pasien. Tetapi kami juga harus menjelaskan risiko sebenarnya. Dengan HB segini, kamu bisa terkena kolaps lagi, bahkan bisa kena gangguan jantung. Karena tubuhmu udah nggak sanggup lagi untuk kerja ekstra. Aku tahu resikonya, tapi aku tetap nggak mau transfusi. Boleh saya tanya kenapa, Mai? Biar kami lebih paham apa yang bikin kamu keberatan. Itu dari keyakinanku, jadi aku nggak mau nerima darah dari orang lain. Baik, kami menghargai hal itu, tetapi kami juga harus jujur kalau kondisi kamu itu gawat. Takutnya nanti kamu tiba-tiba drop. Makanya kita mau pastikan dulu ke kamu dapat nggak informasi yang lengkap dan adil. Kamu harus benar-benar paham dengan semua opsi yang kita kasih. Aku mau dengar alternatifnya. Ada berbagai terapi, tapi efeknya perlahan, nggak secepat transfusi. Kamu harus sering kontrol, dan kami bakal monitor kamu tiap ada perubahan kecil. Itu butuh banget disiplin yang tinggi. Kalau itu bisa bantu, aku mau. Jadi dokternya nggak bisa datang hari ini, tapi nanti kamu dapat video penjelasan lengkap. Kamu siap buat nonton? Iya kak, aku siap. Halo Maya, jadi saya udah membaca mengenai hasil lab kamu yang kemarin. Nah, ini saya bacakan ya. Nah, jadi di hasil lab ini saya mendapatkan
bahwa hemoglobin kamu itu di angka 5,2. Ini berarti kamu itu sangat beresiko untuk mengalami kolaps dan hipoksia. Begitu ya. Sebagai dokter, tugas saya adalah memberikan pilihan untuk kamu yang tentunya pilihan ini yang terbaik ya. Saya memberikan pilihan yang pertama untuk kamu melakukan transfusi. Tindakan ini memang paling cepat untuk menyelamatkan kamu, dan saya khawatir tanpa metode yang satu ini kamu itu akan mengalami keadaan yang lebih buruk. Namun saya juga paham kalau kamu itu memiliki keyakinan, dan saya hormati keyakinan kamu itu. Oleh karena itu, kamu bebas dapat memilih metode yang ingin kamu gunakan, mengenai metode yang satu ini atau metode yang kedua. Nah, metode yang kedua itu kamu akan menjalankan treatment iron IV dengan dosis yang tinggi agar nanti eritropoietin dalam tubuh kamu itu terbentuk kembali. Nah, untuk itu juga kita akan memantau dengan ketat dari tim-tim kami, begitu. Tapi kamu juga perlu paham bahwa proses yang satu ini itu lebih lambat penyembuhannya dan tetap memiliki resiko juga ya, Maya. Jadi kamu bebas untuk memilih apapun sesuai keputusan kamu nantinya. Tapi tim kami yang pasti akan menemani kamu. Semoga kamu dapat memilih satu di antara dua metode ini, dan saya harap kamu lekas sembuh ya, Maya. The first situation in which you might consider giving the IV iron instead of a blood transfusion, or really a blood transplant, is in a young, healthy patient with anemia. As an example, let's consider a young female patient that may be presenting with menorrhagia. Give the iron IV instead of PO if oral iron has been poorly tolerated, if you know that the patient will have poor oral absorption, such as in gastric bypass, celiac disease, or gastritis, if the rate of bleeding is too brisk, if the patient has a severe anemia with a hemoglobin less than 90, especially if they're having ongoing bleeding, or if it's a time-sensitive situation, such as the patient is going for an OR. Dokternya udah jelas banget, tapi aku tetap pada keputusan awal. Aku menolak transfusi. Keputusan kamu kami hormati, Maya, tetapi kamu harus tanda tangan lembar penolakan tindakan supaya jelas kalau kamu sudah menerima semua informasi. Aku mau tanda tangan, cuma ini bukan karena aku nggak percaya kalian, tapi ini karena prinsipku. Kami bangga, Maya, kamu tetap berani terbuka, dan tugas kami tetap sama ya, mendukung kamu dengan opsi yang aman. Hari ini kamu mulai treatment iron IV ya, mungkin agak sedikit sakit di bagian infus, tapi itu normal kok. Baik, Kak. Nah, kamu juga harus makan makanan yang tinggi zat besi. Ini listnya, kita pantau perubahan HB seminggu sekali. Kami di sini bukan untuk menghakimi kamu, tetapi kami di sini untuk menjaga kamu. Nah, ini bukan pilihan muda, tapi kamu udah ada keputusan setelah dapat informasi yang lengkap. Nah, itu pasti yang paling utama untuk kita utamain. Kita akan cek kondisi kamu setiap hari. Nanti bilang aja ya kalau misalnya ada pusing berlebih atau udah ada sesak gitu ke kita. Iya, aku akan patuh.